juga akan mengumumkan tema konferensi pers insiden pecahnya jembatan kaca The Geong di Banyumas. Pertama, perkenalkan saya Keten Niela dengan NPM akhir 01125 moderator. Dan saya Rika Jovia Prasandi dengan NPM akhir 009 sebagai wartawan. Dan saya Umi Fatmawati dengan NPM akhir 005 sebagai public relation. Insiden pecahnya jembatan kaca di tempat wisata The Geong Banyumas, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Seperti apa kronologi kejadiannya? Peristiwa terjadi saat sejumlah wisatawan menaiki jembatan kaca Rabu 25 Oktober 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jembatan kaca setinggi 15 meter itu sempat menimbulkan suara keras saat pecah. Menurut saksi mata Sunarto, 2 orang terjatuh sementara 2 lainnya tersangkut di rangka jembatan. Sunarto bilang, korban yang terjatuh dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ia pun lantas berteriak meminta pertolongan kepada orang di sekitar lokasi kejadian. Hal senada juga diungkapkan Kapolresta Banyumas, Kombes Edi Suranta Sitepu. Dari informasi yang diperoleh polisi, total ada 11 wisatawan yang menaiki jembatan kaca tersebut. Namun secara tiba-tiba, sebagian kaca pada jembatan kaca pecah. Saat ini pihak Polresta Banyumas tengah melakukan penyelidikan. Menurut polisi, pihaknya akan melibatkan tim Lab 4 dan ahli untuk memeriksa kelayakan jembatan. Selain itu, polisi juga tengah memeriksa sejumlah pihak termasuk saksi-saksi di lokasi kejadian. Kini jembatan kaca tersebut telah ditutup oleh kepolisian dan pengelola. Terima kasih telah menghadiri dalam konferensi pers resmi terkait insiden pada 23 Oktober 2023 yaitu pecahnya jembatan kaca The Geong di kawasan wisata Hutan Pinus Papua, Banyumas. Hari ini bersama kami telah hadir Ibu Umi Fatmawati selaku Public Relations Officer dari pihak pengelola wisata tersebut. Mari kita dengarkan penjelasan resmi terlebih dahulu dari beliau. Terima kasih Bu Erin dan selamat siang. Atas nama pengelola jembatan kaca The Geong, saya menyampaikan duka cita dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan masyarakat luas atas insiden tragis yang menewaskan 1 pengunjung dan 1 wisatawan yang terluka. Kami mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan teknis dan penggunaan material. Berdasarkan pemeriksaan awal, kaca yang digunakan tidak sesuai standar operasional prosedur, yaitu minimum yang seharusnya digunakan untuk jembatan kaca dengan resiko tinggi. Kami juga menerima temuan dari pihak berwajib bahwa jembatan ini belum memiliki izin operasional resmi dan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan yang telah terjadi. Terima kasih kepada Ibu Umi Fatmawati atas penjelasan resminya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi rekan-rekan media yang ingin. Baik, selamat siang Ibu Umi. Di sini saya ingin bertanya, mengapa objek wisata jembatan kaca The Geong tetap beroperasi tanpa izin resmi dari dinas terkait selama ini? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab secara struktural atas kelalaian ini? Terima kasih. Langsung saja akan saya jawab.
siapa yang menyetujui penggunaannya, dan atas dasar apa keputusan itu diambil? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang telah diajukan pada saya. Setelah penyelidikan, benar adanya bahwa kaca yang digunakan merupakan kaca daur ulang dengan ketebalan hanya sekitar 1,2 cm saja. Sedangkan standar operasional prosedur itu 5 cm. Ini merupakan keputusan dengan ahli keselamatan struktural. Keputusan tersebut tidak melibatkan konsultasi profesional dan tentu sekarang kami disadari itu pelanggaran berat bagi kami. Tim teknis yang menyetujui penggunaan kaca tersebut ini sedang diperiksa oleh pihak yang berwenang. Baik, dan mengapa tidak ada audit keselamatan, uji kelayakan atau pengecekan struktur sebelum objek wisata ini dibuka untuk publik? Dan mengingat risiko tinggi dari jenis wahana tersebut. Tidak adanya audit keselamatan